Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Mulai dari Injil Lukas pasal 9 ayat 51, berkali-kali Lukas memperingatkan bahwa Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Lukas menekankan bahwa Yesus, Sang Mesias, Kristus itu adalah Mesias yang akan menderita. Yesus mengambil jalan menuju ke Yerusalem melalui Perea ke selatan dengan maksud menyeberangi Sungai Yordan dekat Yeriko. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa perjalanan ke Yerusalem akan berakhir pada penderitaan dan kematian. Hal ini nampaknya tidak mendapat perhatian bagi murid-muridnya. Tidak ada dalam benak mereka tentang penderitaan yang dimaksud Yesus. Padahal dalam kitab Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, ada 4 kali Yesus memberitahukan jalan penderitaan yang harus ditempuhnya di Yerusalem. Para murid tidak ada seorang pun yang menangkap arti pemberitahuan itu. Mereka menyadari kebenaran perkataan Yesus setelah kematian dan kebangkitannya. Padahal segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Yesus, Anak Manusia, akan digenapi. Bisa saja pandangan murid-murid Yesus demikian karena realitas yang mereka lihat sendiri adalah bahwa Yesus memiliki kuasa, memiliki kekuatan melakukan mujizat. Pengajarannya mengagumkan. Kemanapun ia pergi, orang sakit disembuhkan. Bahkan orang yang sudah mati pun dapat dibangkitkan. Itulah sebabnya orang-orang yang melihat tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus sendiri mensejajarkan Yesus dengan Nabi Elia, nabi yang termasyhur di dalam sejarah Israel. Pemberitahuan tentang jalan penderitaan yang diberitahukan oleh Yesus kepada murid-muridnya penting menjadi bahan perenungan bagi kita dalam minggu-minggu sengsara, minggu-minggu Passion. Jalan salib, Via Dolorosa, adalah satu jalan yang tersulit, yang tidak terpikirkan oleh manusia. Demikian juga murid-muridnya yang dipilih Allah untuk menebus manusia. Jika diminta untuk mengorbankan apa yang dia miliki, seperti harta dan kekayaan, mungkin orang masih banyak yang bersedia. Namun siapakah yang bersedia mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua orang? Inilah jalan salib yang ditempuh oleh Yesus. Ia dihina, diludahi, dicaci maki, bahkan sampai mati di kayu salib, agar kita menerima keselamatan. Betapa berharganya pengorbanan Kristus untuk kita. Dia mempersembahkan hidupnya sendiri demi keselamatan kita. Di dalam menghadapi peringatan Yesus mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya di Yerusalem, kita kadang-kadang heran mengapa ketika salib itu tiba, hal itu merupakan suatu kejutan yang mengerikan bagi para muridnya. Yang benar adalah bahwa murid-murid itu tidak memahami apa yang ia telah katakan kepada mereka. Mereka diliputi oleh gagasan tentang seorang raja penakluk. Mereka tetap berpegang pada pengharapan tersebut, yaitu bahwa ia akan memperlihatkan kuasanya di Yerusalem dan akan memunahkan para musuhnya dari dunia ini. Tuhan Yesus tidak pernah menceritakan datangnya salib tanpa meramalkan datangnya kebangkitan. Ia mengetahui perasaan malu dan penghinaan yang terletak di depannya. Tetapi ia juga meyakini bahwa akan ada kemuliaan yang bakal diperolehnya.
Ia tahu apa yang dapat diperbuat orang dengan kedengkian, tetapi ia juga mengetahui apa yang dapat dikerjakan oleh kuasa Allah. Dalam kepastian akan kemenangan terakhir ini, maka ia sekarang menghadapi serangan salib. Ia tahu bahwa tanpa salib tidak akan pernah ada mahkota. No cross, no crown. Sebagai pengikut Kristus, Yesus memanggil kita untuk setia mengikutinya berjalan menuju Yerusalem. Meskipun dalam perjalanan, banyak hal yang tidak dapat kita terima dan sulit untuk dimengerti, sama seperti murid-muridnya. Namun kita diingatkan untuk tetap setia mengikutinya, sebab ia telah menyelesaikannya untuk kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Kristus melindungi dan menguatkan kita dalam melewati berbagai penderitaan. Dengan Yesus, kita mengalami kebenaran yang keras bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang sedang menantikannya. Ia tahu persis salib macam apakah yang sedang menantikannya. Ia telah melihatnya dan toh ia berjalan terus. Yesus merupakan tokoh yang paling heroik dari segala waktu, menjadi teladan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa sulit untuk dimengerti akan apa yang akan dialami oleh Yesus. Bahkan murid-muridnya tidak mengerti. Demikian juga kami terkadang sulit mengerti, memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi oleh karya Kristus, kami beroleh penghiburan, beroleh keselamatan. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam segala aktivitas kami satu hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.